Halo teman-teman, welcome back. Kembali lagi di sini dengan saya Fandi. Kali ini kita akan membahas tentang SKB ya teman-teman ya. Tepatnya tentang tips dan trik untuk SKB. Di sini saya menghadirkan salah seorang narasumber CPNS tahun 2019 yang mana dia ini bisa nyalip peringkat di SKB teman-teman. Sebelumnya dia tuh masuk rankingan namun dapat ranking terakhir waktu di SKB. Dan dengan trik khusus, dia ini bisa menyalip hingga peringkat 1 gitu ya. Kira-kira apa sih triknya? Nah, jadi langsung aja di sini saya undang Mas Fahri. Halo Mas Fahri, gimana? Suaranya kedengaran? Oh, kedengaran. Oke. Iya. Mungkin sebelum kita masuk bahas teknis tentang tips menghadapi SKB ataupun yang lebih detail lagi, mungkin kita kenalan dulu Mas Fahri ya. Ya, seperti kata pepatah ya. Nah, jadi langsung aja saya serahkan ke Mas Fari untuk mengenalkan diri. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fagriansyah. Saya dulu CPNS angkatan 2019 di formasi analis perencana. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pandi ya. Jadi memang benar saya adalah eh, salah satu dari 3 orang yang lolos ke SKB dan di situ saya berjuang untuk ujian SKB. Awalnya saya peringkat 3, kemudian saya berjuang di SKB, dan saya mendapatkan nilai tertinggi di SKB. Selanjutnya akumulasinya ya, tetap saya menjadi peringkat pertama. Oke, ini dari skor Mas Fari kelihatan ya, Mas Fari itu eh, skor SKD-nya 388 ya. Ya, benar. 388, pesaing Dari tertinggi itu ada 401 ya. Oke, dan di SKB kelihatan wah, jauh sekali nih Mas Fari nih. Itu pesaing Mas Fari sama skornya ya. Tapi Mas Fari yang lebih tinggi 36 ya. Oke, itu dia Mas Fari yang pengen kita gali. Ternyata ini membuktikan ya bahwasanya peringkat satu SKD itu belum bisa menjamin kita bisa lempeng gitu, bisa tenang di SKB gitu Mas Fari ya. Ternyata masih bisa jadi roller coaster ya, bisa berbalik kondisinya gitu. betul. Jadi seperti yang terlihat ya, bahwasanya dulu waktu SKD saya mendapat skor yang nomor 3, paling rendah itu di 388. Sementara pesaing saya yang peringkat 1 sampai 400-an skor. Kemudian ya saya nggak mau berhenti di situ aja, saya nggak mau kalah. Kemudian saya sadar bahwasanya kemarin saya kurang persiapan mungkin di SKD. Setelahnya saya mulai fighting, benar-benar belajar di SKB, cari-cari tahu mengenai soal-soalnya, mendalami pemahaman soalnya, sehingga akhirnya saya bisa untuk menyalip saingan-saingan saya sehingga bisa lolos menjadi ASN untuk CPNS. Oke, berarti sekarang Mas Fari masih CPNS ya? Oke. Ini formasinya analis perencanaan ya, Ya, untuk dua latar belakang pendidikan ya, ekonomi pembangunan dan perencanaan wilayah dan kota. betul. Gitu. Oke. Nah, jadi Mas Fari ya, tentang SKB ini banyak juga ya yang WA saya nanyain, Kak, untuk SKB ini saya belajarnya apa aja, Kak? Kak, ini kisi-kisinya gimana, Kak? Nah, karena memang kan tahun lalu itu ada dikasih kisi-kisi ya, Mas Fari ya. Tapi saya lihat kebanyakan kisi-kisi yang dari Pan RB itu untuk jabatan fungsional. Sementara Mas Fari ini sepertinya jabatannya jabatan pelaksana ya, bukan fungsional nih ya, Mas Fari ya. Betul, Analis pelaksana. perencanaan ya. Nah, apalagi yang jabatan pelaksana itu banyak nanya, Kak ini rumpun yang mana gitu. Dan dari pengalaman juga Mas Fari ya, tahun lalu itu ada teman-teman CPNS yang nanya, bukan nanya, ngasih tahu bahwasanya, Kak soal yang aku pelajari beda banget dengan yang keluar gitu, yang selama ini nggak pernah aku baca-baca gitu loh. Nah Mas Fari, jadi memang harus ada ini juga ya Mas Fari ya, jangan sampai kita salah belajar ya Mas Fari ya, gitu. Betul. Jadi buat teman-teman yang sudah PD nih lanjut ke SKB mungkin udah bisa dari sekarang mulai Mas Fari ya. Karena untuk menghindari apalagi yang untuk formasi bukan fungsional gitu yang memang soal-soalnya bisa wow surprise gitu ya Mas Fari ya. Nah, jadi ini gimana Mas Fari? Langsung aja Mas Fari mau jelasin uh,
apa sih yang Mas Fahri lakuin dulu sehingga bisa menyalip SKB? Terima kasih Kak Pandi. Jadi awal mula ketika saya benar-benar yakin saya lolos ke SKB, itu sebenarnya saya ngeblank juga sih. Saya harus ngapain nih awalnya gitu. Tapi langkah pertama yang saya lakukan adalah saya benar-benar mencari atau meriset soal-soal dari internet, kan dari YouTube gitu. Terus saya coba pelajari pola-pola soalnya, kurang lebih dari satu formasi dengan formasi lainnya itu sebenarnya memiliki pola yang mirip gitu. Mungkin untuk contoh soalnya mungkin akan berbeda-beda ya. Jadi kita nggak bisa reliable sama satu contoh soal begitu atau satu formasi. Tapi saya lebih ke melihat polanya, bahwasanya ada pola-pola tertentu nih di soal SKB, apalagi yang formasinya analis begitu. Jadi dari pola-pola tersebut itulah yang coba saya dalami, saya pelajari, saya benar-benar cari referensinya sendiri, dan disitulah saya mulai kebut untuk belajar. Nah, berarti Mas Fahri ini dulu nggak ada ikut bimbel, Mas Fahri? Murni belajar mandiri ya? Iya, belajar mandiri. Oke, lebih bagus lagi nih kayaknya nih, lebih menarik lagi nih sepertinya nih. Saya jadi penasaran nih, apa sih yang Mas Fahri lakuin? Ya, jadi saya mulai merewind sebenarnya. Apa sih yang kemarin saya lakukan gitu. Jadi waktu saya benar-benar belajar SKB tahun 2020, ini belum ada nih tips and triknya gitu. Cuman saya kembali merewind kemarin, sebenarnya apa sih yang saya coba lakukan dari hasil belajar mandiri saya. Jadi kurang lebih ada beberapa tips yang bisa saya bagikan pada teman-teman untuk belajar SKB. Saya coba generalisir tips-tipsnya supaya semua teman-teman bisa mengaplikasikannya. Jadi yang pertama adalah kenali bidang ilmu yang terkait dengan formasi yang dituju. Jadi sebagai contoh ya, misalnya di formasi saya dulu, formasi analis berencana gitu. Di situ saya coba meriset, membaca-baca referensi. Sebenarnya analis berencana ini kerjanya ngapain aja sih gitu. Nah, dari tupoksi analis perencanaan tersebut, saya coba menyimpulkan bahwasanya ada beberapa bidang ilmu yang berkaitan dengan formasi saya. Itu ada ilmu perencanaan, tata ruang, ekonomi makro, terus ada termasuk juga proses penganggaran, ilmu sosial pasti, dan ilmu hukum. Mungkin ada beberapa bidang-bidang ilmu lain, tapi ini yang menurut saya menggambarkan formasi saya. Nah, dari saya mengelompokkan bidang ilmu yang terkait dengan formasi saya ini, jadi saya dapat memetakan apa sih yang harus saya pelajari ke depannya. Terus tips yang kedua, pahami struktur organisasi instansi tujuan, karena ini sangat penting ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus memahami kita tuh mau ke OPD mana atau kementerian mana gitu, dan kita harus memahami struktur organisasinya. Di sini bisa saya berikan contoh soal mengenai struktur organisasi yang saya ingat gitu ya. Jadi di sini ada soal mengenai inspektorat adalah OPD yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. Itu bisa gubernur, bupati, atau wali kota ya. Nah, inspektorat ini dipimpin oleh A kepala dinas, B kepala badan, C inspektur, D kepala seksi atau E kepala bidang. Itu jawabannya adalah inspektur ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman dalami dengan membaca SPPK dari masing-masing organisasi yang dituju. Dan soal-soal seperti ini pasti muncul, walaupun memang frekuensinya tidak terlalu sering. Yang ketiga, familiar dengan singkatan dan pengertiannya. Nah, singkatan ini jadi soal yang cukup banyak muncul ya, karena ketika kita menjadi ASN, kita memang harus familiar dengan singkatan-singkatan yang terkadang sangat panjang, sangat rumit, dan ini tentu menjadi soal yang cukup banyak ya, frekuensi yang muncul begitu dengan singkatan yang sangat aneh. Tentu singkatan itu yang berkaitan sama tupoksi atau jabatan teman-teman yang teman-teman tuju ya. Di sini sebagai contoh, saya mengambil satu contoh kepanjangan dari RPJMD adalah, jadi ada
Pilihannya ada A, rencana perencanaan jangka menengah daerah, yang B, rencana pemeliharaan jangka menengah daerah, yang C, rencana pembangunan jangka menengah daerah, D, rencana pembiayaan jangka menengah daerah, atau E, rencana penataan jangka menengah daerah. Itu jawabannya adalah C ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, nanti akan muncul tuh soal-soal yang lebih rumit lagi, lebih banyak lagi singkatannya begitu. Itu benar-benar harus dikuasai, jangan cuma tahu singkatan tapi harus tahu kepanjangannya apa. Nah, tips selanjutnya bukan cuma dengan singkatan saja, tapi dengan pengertiannya. Tentu kalau kita bicara pengertian dari singkatan tersebut atau nomenklatur tersebut harus berdasarkan dengan pengertian yang ada di aturan yang menaunginya. Bisa jadi aturan di undang-undang, aturan di PP gitu, atau di Kepmen gitu. Nah, biasanya di pasal 1 itu kan ada pengertiannya apa dari nomenklatur tersebut. Sini saya mengambil contoh lagi mengenai FPJMD ya, untuk supaya inline dengan pertanyaan sebelumnya, apa yang dimaksud dengan FPJMD. Jadi beda ya, apa singkatannya atau apa yang dimaksud itu adalah dua poin yang berbeda. Nah, soalnya adalah apa yang dimaksud dengan FPJMD. Di sini ada A, dokumen perencanaan daerah yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan untuk periode 5 tahun. Yang B, dokumen perencanaan daerah yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan periode 10 tahun. Yang C, dokumen perencanaan daerah yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan periode 20 tahun. Yang D, dokumen perencanaan daerah yang berisi anggaran dan pembiayaan pembangunan untuk periode 5 tahun. Dan yang E adalah dokumen perencanaan daerah yang berisi anggaran dan pembiayaan pembangunan untuk periode 10 tahun. Nah, di sini ketika kita sudah tahu singkatannya, pasti harus mengetahui apa itu pengertiannya. Dan RPJMD itu pengertiannya adalah A ya teman-teman, dan perencanaan daerah yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan untuk periode 5 tahun. Lanjut, tips yang ke-5. Pahami alur proses bisnis di instansi tujuan. Nah, di sini pasti masing-masing instansi yang dituju atau kementerian begitu, itu pasti memiliki alur proses bisnis. Jadi, masing-masing instansi atau kementerian yang teman-teman tuju itu pasti memiliki proses bisnis, di mana proses bisnis ini berfungsi untuk memberikan gambaran sebenarnya apa yang harus dilakukan mulai dari A sampai Z untuk menghasilkan sebuah output, akan menghasilkan outcome nantinya. Contohnya misalnya di instansi yang berhubungan dengan perizinan ya, di PTSP. Teman-teman harus memahami alur proses perizinan, bukan hanya perizinan usaha, tapi juga semua jenis perizinan gitu. Perizinan mendirikan bangunan dan segala macam gitu. Karena nanti contoh-contoh soal seperti ini akan banyak muncul gitu. Di sini saya coba mengambil contoh soal mengenai berikut yang bukan termasuk ke dalam tahapan penyusunan RKPD adalah RKPD itu adalah rencana kerja pemerintah daerah. Di sini yang bukan, ada pilihan jawabannya adalah A, pelaksanaan musrenbang, yang B, penelahan reses anggota DPR atau DPRD, yang C, penetapan peraturan kepala daerah RKPD, yang D, penyusunan KUHP-PPAS, dan yang E adalah penyusunan rancangan awal RKPD. Nah, di sini mungkin teman-teman yang akan memilih formasi analis perencanaan ini harus memahami benar-benar proses perencanaan dari A sampai Z, gitu ya, sampai nanti muncul yang namanya APBD tahunan, gitu. Di sini untuk soal ini jawabannya adalah D, teman-teman ya, penyusunan KUHP-PPAS, karena penyusunan KUHP-PPAS itu akan dilakukan setelah RKPD ditetapkan. Lanjut soal nomor 6. Banyak membaca dan menghafal aturan. Ini wajib banget ya teman-teman ya, untuk memahami, bukan cuma mengetahui tapi memahami aturan tersebut. Nanti akan banyak muncul contoh-contoh soal yang secara gamblang menanyakan aturan terhadap sesuatu. Misalnya contoh soal yang saya ambil adalah contohnya pengelolaan sumber daya air diatur dalam. Nah, ini mungkin contoh soal yang bisa dipakai teman-teman yang ambil formasi di Dinas Sumber Daya Air atau PU kali ya. Ini harus tahu nih, pengelolaan sumber daya air diatur dalam Undang-Undang nomor berapa. Dan ada pilihannya Undang-Undang nomor 17 tahun 2019, Undang-Undang nomor 18 tahun 2019, yang C Undang-Undang nomor 20 tahun 2019, yang D Undang-Undang nomor 22 tahun 2019, dan yang E adalah Undang-Undang nomor 24 tahun 2019.
Nah, sini jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Nah, buat teman-teman lain yang ada di formasi lain gitu, benar-benar harus memahami nih, harus mengetahui nih undang-undang nomor berapa gitu. Kalau perlu pun pasalnya nomor berapa begitu. Kontennya juga harus benar-benar dipahami, apalagi critical kontennya yang menyangkut dengan angka begitu. Itu juga harus diperdalam lagi untuk prosesnya. Selanjutnya, tips nomor 7, pelajari tupoksi regulasi jabatan. Nah, ini soal yang mungkin semua formasi itu akan ada ya soalnya, tapi memang soalnya nggak terlalu banyak. Di sini saya coba mengambil contoh soal mengenai kenaikan pangkat tercepat yang diberikan oleh pejabat fungsional perencanaan adalah ini ada A 1 tahun, B 2 tahun, C 3 tahun, D 4 tahun, dan E 5 tahun. Nah, jawabannya adalah B 2 tahun, teman-teman. Nanti ini mengenai jabatan struktural fungsional gitu, teman-teman bisa mempelajari di aturan-aturan terkait ya, mungkin di Undang-Undang ASN atau di peraturan di bawahnya, mungkin di peraturan pergub dan segala macam, terus benar-benar dipahami. Selanjutnya, nomor 8 adalah pelajari ulang materi yang sesuai dengan background pendidikan dengan formasi yang dituju. Nah, ini juga contoh pertanyaan yang cukup banyak muncul karena memang saat ini jabatan-jabatan yang dituju tersebut diupayakan berbasis pada keahlian. Jadi sebagai seorang CPNS atau sebagai seorang ASN nanti keahlian itu sangat dihargai. Jadi soal-soal mengenai background pendidikan itu akan banyak muncul, sering muncul begitu. Di sini saya mengambil contoh soal mengenai sertifikat layak fungsi bangunan gedung perkantoran wajib diperpanjang dengan jangka waktu. Di sini ada 1 tahun, B 2 tahun, C 5 tahun, D 10 tahun, dan E 20 tahun. Nah, jawabannya adalah C ya teman-teman, 5 tahun. Atau soal ini mungkin akan banyak muncul di teman-teman yang memiliki background pendidikan teknik sipil, gitu ya, atau arsitektur. Nah, yang berkaitan dengan pendidikan pasti banyak muncul. Nah, selanjutnya, tips nomor 9 itulah perdalam pemahaman konseptual. Jangan cuma menghafal. Ini adalah contoh soal yang cukup menyulitkan saya pribadi, gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga. Karena pengalaman di tes CPNS tahun 2019 2020, banyak sekali soal-soal SKB yang sifatnya itu pemahaman secara konseptual. Jadi mereka tidak menanyakan mengenai pengertian gitu atau kepanjangan gitu, tapi lebih ke pemahaman kita terhadap sebuah materi. Nah, di sini saya kasih contoh soal mengenai ini ya. Berikut merupakan contoh kasus yang tidak berhubungan dengan peningkatan inflasi. Nah, di sini pilihan jawaban itu langsung ke case contoh soal. Di sini ada pilihannya adalah A, suplai bahan baku terbatas akibat jalur distribusi yang terhambat. Yang B, kelangkaan barang-barang tertentu di awal pandemi COVID-19. Yang C, kebutuhan properti yang tinggi akibat pertumbuhan penduduk. Yang D, kenaikan upah minimum regional. Dan yang E adalah meningkatnya suku bunga acuan atau BI 7-day repo rate. Nah, kita harus benar-benar memahami sebenarnya apa itu inflasi yang pertama kan, untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Dan dari masing-masing pilihan jawabannya kita harus tahu impact-nya apa gitu terhadap inflasi. Nah, di sini jawabannya adalah E, meningkatkan suku bunga acuan BI 7-day repo rate. Nah, memang contoh-contoh soal seperti ini tuh tidak dapat dipelajari atau dapat dipahami dalam waktu singkat gitu, dan ini memang benar-benar harus banyak latihan, banyak membaca, banyak mendengarkan berita begitu. Karena percayalah soal-soal seperti ini waktu tahun 2019 kemarin itu saya banyak sekali menemukan contoh soal seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah banyak literasi pengetahuan umum yang berkaitan dengan program dan kegiatan instansi yang dituju. Nah, karena balik lagi ya ke yang awal tadi, tak kenal maka tak sayang, teman-teman juga harus mengetahui sebenarnya apa yang instansi yang dituju itu lakukan gitu. Apa programnya, apa kegiatannya begitu.
Nah, di sini saya mengambil contoh mengenai nih, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PPR bersama Institut Teknologi 10 November atau ITS dan UNICEF meluncurkan Incubits sebagai platform kolaborasi untuk inovasi di bidang sinar pilihannya adalah A. Air bersih, sanitasi, dan higienitas. Yang B. Hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Yang C. Penataan ruang. Yang D. Limbah dan persampahan. Dan pilihan jawaban E adalah jalan dan jembatan. Nah, untuk bisa menjawab soal-soal seperti ini, tentu harus banyak membaca, kepoin website instansinya, gitu. Apa beritanya, apa publikasinya, begitu. Mungkin sampai bisa kepoin sosial medianya, gitu, untuk bisa mengetahui apa nih program Incubits, gitu. Nah, di sini jawabannya adalah A, teman-teman. Incubits itu program kolaborasi untuk inovasi di bidang air bersih, sanitasi, dan higienitas. Kurang lebih sekian 10 tips dari saya. Oke, keren sekali Mas Fari ya. Kalau saat ini mungkin banyak peserta yang galau mulai dari mana? Di sini saya mau menambahkan sedikit tentang formasi ya. Formasi yang tadi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung nih. Apa sih jabatan fungsional, apa sih pelaksana ya? Gampangnya, kalau fungsional itu dia sudah ada yang mengatur aturan dari PAN RB sendiri, teman-teman. Jadi untuk kepangkatan, untuk kompetensi dan segala macam itu sudah lebih diatur, sudah lebih jelas, sehingga untuk kisi-kisi sendiri itu akan lebih mudah dicari karena sudah ada instansi pembina. Nah, seperti kisi-kisi yang tahun 2020 lalu, Mas Fari ya, yang mana di kata pengantarnya ini dijelaskan dari PAN RB ya. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian materi pokok soal SKB agar para peserta CPNS itu dapat mengenali poin penting dari SKB dan CAT yang diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya, sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Panselnas memberikan materi pokok dan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina. Nah, saya ulangi lagi, di sini Panselnas itu materi pokok SKB-nya yang dengan CAT untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina. Contoh kayak misalnya formasi auditor, auditor ahli pertama ya, atau auditor terampil yang D3, itu instansi pembinanya ada BPKP. Jadi kalau teman-teman auditor dimanapun instansinya, ya itu yang membuat adalah BPKP, gitu teman-teman. Jadi kemungkinan kalau soalnya itu bisa nggak sesuai itu sangat kecil ya, karena di sini sudah ada standarnya gitu. Satu aja yang membuat soalnya untuk formasi auditor ahli pertama ataupun terampil di semua instansi. Ya untuk yang lainnya teman-teman bisa cek aja ya di Wikipedia itu ada ya tentang jabatan fungsional dan mana instansi pembinanya. Sedangkan untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis digunakan soal SKB yang bersesuaian masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Nah, jadi ini yang membuat teman-teman yang jabatannya tadi bukan fungsional membuat agak galau gitu ya. Nah, gampangnya gini kalau kita mau pengen mengetahui jabatan kita tadi fungsional ataukah pelaksana. Teman-teman bisa cek dari Peraturan Menteri PAN RB ya, PAN RB nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS di lingkungan instansi pemerintah. Kita ambil contoh tadi yang punya Mas Fari yang gampangnya ya. Mas Fari itu analis perencanaan. Di sini S1 atau D4 Teknik Ekonomi Sosial. Nah, Mas Fari tadi teknik kan ya, cocok ya. Kegiatannya adalah melakukan kegiatan Ya, analisis dan penelaan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perencanaan. Nah, jadi elemen rumpunnya itu teman-teman, kita lihat ya, ini analis perencanaan, rumpunnya adalah di bidang urusan pemerintah perencanaan. Kita sesuaikan lagi dengan ininya ya, tentang penelaahan penyusunan rekomendasi kebijakan. Berarti kan kaitannya dengan perencanaan gitu ya, kebijakan gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat lagi di materi pokok SKB ini yang berkaitan dengan perencanaan atau kebijakan gitu. Misalnya di sini ada anggaran. Nah, kan perencanaan anggaran itu deket-deket ya. Mungkin teman-teman bisa juga tentang ini analis anggaran ini dilihat kompetensi teknisnya apa aja gitu, kisi-kisinya disesuaikan. Kemudian misalnya ini ya, analis kebijakan. Nah, ini kan berkaitan dengan kebijakan tadi kan, teman-teman. Nah, di sini bisa mengetahui tentang kebijakan publik, di sini tentang substansi, kemudian tentang analis kebijakan. Nah, seperti itu teman-teman, kira-kira untuk melihat yang serumpunnya. Jadi kalau teman-teman begitu mencari di sini,
ada formasi teman-teman, berarti itu adalah jabatan pelaksana. Kalau nggak ada, berarti itu jabatan fungsional ya. Teman-teman bisa pastiin lagi, cek di Wikipedia ya. Untuk linknya bisa cek di sini teman-teman, karena saya lihat di Wikipedia ini cukup lengkap ya. Misalnya teman-teman itu auditor. Nah, di sini auditor, di sini instansinya adalah BPKP gitu ya. Nah, contoh kalau pustakawan Perpustakaan Nasional, analis SDM aparatur itu BKN. Nah, bisa dicek nih instansinya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan instansi-instansi pembinanya gitu. Itu untuk fungsional. Tapi untuk jabatan pelaksana, ceknya yang serumpun ya, yang mirip-mirip lah. Kita bongkar lagi tadi tentang kisi-kisi SKB yang dirilis di tahun lalu. Ya, untuk lampiran aturan tadi itu akan saya lampirkan di ini ya, di deskripsi video ini. Jadi teman-teman silakan cek aja, bisa download nih dua materi ini. Jadi buat teman-teman, kalau untuk SKB itu bisa lebih luas lagi dibanding SKD. Mungkin selama ini teman-teman menganggap TBK ya yang tahun ini yang cukup momok karena sangat luas. Ternyata SKB itu bisa lebih luas lagi dan bisa lebih host lagi gitu. Nah, jadi pengetahuan kita itu nggak cuman yang saat ini aja gitu teman-teman ya. Menurut saya itu tadi tuh yang Mas Faris sampaikan itu adalah akumulasi pengetahuan kita dari mulai kita sekolah ya, terutama masa-masa kuliah gitu kan. Nanti pasti ketika kita membaca materi, pasti ingat kembali tentang pelajaran-pelajaran ketika kuliah, kita kait-kaitkan dengan kondisi yang ada. Karena kan soal HOTS itu nggak hanya sifat hafalan, ya, tapi lebih kepada analisis yang Mas Faris sampaikan. Jadi kalau kita udah nggak paham substansi, pasti akan sulit untuk mengerjakan soal-soalnya. Ini juga Mas Fari ya, sedikit bocoran buat teman-teman. Saya juga sebenarnya lagi nyiapin tentang SKB, Mas Fari. Nah, jadi salah satu yang mau saya sampaikan buat teman-teman ya, karena ini masih draft, jadi tampilan masih belum cantik lah ya. Tentang kriteria soal SKB CAT. Mungkin banyak yang nggak tahu, ternyata ini sudah ada diatur ya. Nah, jadi untuk aturan ini ada di Peraturan BKN nomor 11 tahun 19. Mungkin aja tahun ini bisa berubah. Jadi jumlah soal SKB itu uh, bisa satu soal, bisa 80 soal. Waktunya 90 menit. Nah, jadi kalau yang satu soal itu, skema soalnya nggak ada hitungan. Kalau yang ada hitung-hitungannya, itu jumlah soal 80. Ya, ini bukan kita memilih, tetapi adalah instansi pembinanya, pembuat soalnya, boleh milih mau soal 80 soal. Gitu, teman-teman. Bentuk soalnya itu tentang pokok soal yang berisi permasalahan, ada 5 pilihan jawaban. Jadi opsinya 5 ya, teman-teman. Kemudian pokok soal dapat dibuat dalam bentuk pernyataan yang tidak selesai. Berarti ada kalimat titik-titik di ujungnya gitu kita lengkapin atau kalimat tanya. Panjang kata atau kalimatnya juga harus relatif sama. Jadi opsi A, B, C, D itu nggak ada yang panjang, ada yang pendek banget, nggak ada. Rata-rata relatif sama. Kemudian pilihan jawaban soalnya itu nggak ada yang mengandung semua pilihan jawaban di atas salah atau semua di atas benar. Soal yang susun juga nggak berkaitan dengan soal sebelumnya. Jadi misalnya gini, bacalah artikel berikut untuk mengerjakan soal sekian, sekian, sekian. Itu nggak ada, teman-teman. Jadi ini sedikit ya tentang kriteria soal SKB. Nanti saya akan buat konten lebih bagus lagi ya. Ditunggu aja, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, Mas Fari ya. Jadi yang saya tangkap dari Mas Fari tadi itu memang untuk mencapai atau untuk menyalip SKB itu memang butuh perjuangan gitu. Jadi teman-teman yang saat ini punya keyakinan untuk lanjut SKB sudah bisa mulai curi start gitu. Jangan menunggu lagi gitu. Karena melihat tadi yang Mas Fari sampaikan begitu luasnya untuk SKB dan apalagi yang maaf mungkin teman-teman yang jabatan pelaksana yang masih bingung menentukan rumpun jabatannya itu harus bisa lebih ekstra effort lagi ya, ekstra berjuang lagi gitu ya Mas Fari ya. Benar sekali apa yang disampaikan Kak Fani tadi ya. Saya juga merasakan uh, saya bisa lolos SKB itu juga bukan semata-mata karena saya curi start di awal gitu, tapi juga sebelum itu gitu. Dari mulai masa perkuliahan mungkin ya sampai masa pengalaman saya pernah bekerja, itu semua terakumulasi untuk bisa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di SKB. Jadi uh, mulai dari sekarang perbanyak membaca, perbanyak literasi, dalami instansi yang dituju, kepoin semuanya,
dan pelajari segala-segalanya deh pokoknya. Nah, Mas Fari dulu waktu pas belajar SKB, apakah ada ini kenalan dari peserta tes misalnya yang formasi sama tapi tahun lalu udah tes gitu. Jadi Mas Fari dapat gambaran lah kira-kira kemana sih arahnya belajarnya gitu. Ada nggak? Atau Mas Fari murni belajar sendiri tanpa ada dari kiri kanan nih yang ngasih tahu gitu loh. Jujur aja ya, nggak ada sih. Oh, Mas Fari berarti memang eh, research sendiri, mencari tahu sendiri dan belajar sendiri. Ya, Oke, oke. betul. Nah, jadi buat teman-teman ya, sedikit tips dari saya gitu. Teman-teman juga bisa manfaatin pengumuman CPNS tahun lalu, siapa-siapa yang lulus gitu teman-teman ya, lulus SKB ataupun yang ikut SKB, teman-teman coba kepoin lah ya, cari tahu media sosialnya gitu, chat tanya dia kira-kira Kak izin bertanya kira-kira tahun lalu bentuk soalnya gimana. Jadi dengan begitu kan informasinya bisa lebih valid ya, agar teman-teman bisa lebih mengkucutkan lagi, jadi nggak telur samudra lah ya teman-teman pelajari gitu. Seperti Mas Farid tadi kan belajar semuanya, jadi teman-teman juga ada fokusnya. Saran saya begitu. Selain kisi-kisi, teman-teman juga kalau ada pengalaman tahun lalu silakan aja digali ya. Itu masing-masing kita pasti sudah sangat-sangat canggih lah ya, tinggal ketik-ketik aja bisa dapat media sosial orang-orangnya gitu. Nah, itu tips dari saya Mas Fari. Nah, jadi ketika kita belajar, fokusnya itu jangan niatnya ya, niat kita jangan agar bisa lulus tes CPNS, enggak. Apalagi kemampuan bidang ya, bidang kita sendiri, latar belakang pendidikan kita sendiri. Jadi kita belajar itu fokusnya adalah untuk menambah pengetahuan kita, untuk meningkatkan kemampuan kita, teman-teman. Skill kita ya, skill latar belakang pendidikan kita. Jadi jangan serta-merta ketika kita membuka materi tentang SKB itu merasa beban bagi kita gitu, enggak. Yakinlah walaupun misalnya ya maaf banget misalnya kita tuh gagal di SKB, yakinlah ilmu yang kita pelajari itu pasti akan berguna suatu saat nanti. Saya sudah masalah sendiri Mas Fari ya. Jadi saya tuh misalnya dulu di SMA sering belajar edit lagu, edit video dan segala macam. Saya otodidak, saya nikmatin belajar itu. Alhamdulillah sekarang saya bisa jadi YouTuber gitu Mas Fari. Ataupun yang lain-lainnya mungkin teman-teman juga pernah ngerasain ya. Pernah belajar ini tapi kepakainya nggak sekarang gitu. Kepakainya berapa tahun kemudian. Nah, jadi niat kita dulu ya, luruskan niat dulu ketika belajar SKB, jangan hanya untuk mengejar kelulusan aja, tapi niat kita adalah untuk pengetahuan, untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita gitu. Nggak ada ilmu yang nggak berguna ya. Oke, iya Mas Fari. Dan satu lagi nih Mas Fari, sebelum menutup ya, karena tadi Mas Fari bilang udah habis ya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung nih untuk mau belajar SKB mulai dari mana, di sini ada beberapa rekomendasi bimbel ya, bimbel berbayar buat teman-teman yang pengen coba. Nah, teman-teman bisa coba ada 3 yang saya rekomendasikan, yaitu ada Bisa CPNS, ada Ayo CPNS, dan ada Sahabat CPNS. Masing-masing punya kelebihan ya, teman-teman. Kalau untuk Bisa CPNS sendiri, di sini akan ada yang tatap muka, ada tatap muka online ya, via Zoom meeting, yaitu untuk formasi auditor ahli pertama dan terampil, jadi untuk S1 dan D3, kemudian ada untuk pengadaan barang dan jasa. Untuk harga sendiri sekitar 200 ribuan sampai 400 ribuan, dan bisa dapat ekstra diskon dengan kode promo Aku Bisa. Sementara ada juga yang untuk tanpa Zoom ya, hanya TO dan materi aja, untuk formasinya auditor hingga dokter umum. Bisa cek di sini listnya. Jangan lupa juga pakai kode promo Aku Bisa biar harganya terdiskon ya, gitu. Sementara untuk OCPNS yang saya lihat itu SKB-nya tanpa Zoom ya, hanya tryout. Ada banyak formasi di OCPNS, menurut saya ini yang paling banyak. Teman-teman bisa cek formasi teman-teman apakah ada di sini. Jika ada, teman-teman bisa coba ya, coba beli paketnya. Jangan lupa kode vouchernya Fandi AP agar dapat ekstra diskon. Sementara yang terakhir adalah Sahabat CPNS. Ini juga ada yang pakai tatap muka online dan juga ada yang tanpa tatap muka online. Ada perawat, nurse, dan terampil, dokter umum, bidan, apoteker, penata laboratorium kesehatan, sampai dengan PPBJ juga. Jangan lupa kode vouchernya Fandi AP sehingga harganya menjadi 175.000 aja, teman-teman ya. Sementara yang tanpa Zoom ini hanya soal-soal tryout tanpa materi ya. Nah, teman-teman bisa cek untuk harganya mulai dari 50 ribuan. Dengan kode promo nanti bisa setengah harga aja, teman-teman. Silakan aja ketikkan kode vouchernya Fandi AP. Untuk link pendaftaran 3 bimbel online ini, teman-teman juga bisa cek
lengkapnya ada di deskripsi video ini, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman bisa milih nih mau belajar mandiri, mau belajar yang ada tatap muka online-nya, atau mau di-mix dua-duanya. Itu tergantung cara teman-teman belajar ya. Ini hanya jalan aja agar buat teman-teman yang masih bingung tuh ada jalannya gitu lah. Oke, Mas Fari, terima kasih banyak ya Mas Fari ya sudah berbagi. Semoga bisa menginspirasi teman-teman pejuang dan semoga teman-teman yang menonton video ini dimudahkan jalannya menjadi ASN di tahun ini. Karena kabarnya Mas Fari di tahun-tahun berikutnya itu formasi CPNS itu akan sangat sedikit sekali gitu loh. Lebih banyak nanti ke P3K. Jadi buat teman-teman yang saat ini optimis masuk ke SKB ataupun yang telah masuk SKB, jadi jangan disia-siakan teman-teman ya. Maksimalkan gitu karena kita nggak tahu tahun depan atau tahun berikutnya kesempatan yang sama itu bisa datang lagi gitu. Nah, terakhir nih Mas Fari ya, sebelum kita tutup, Mas Fari mungkin ada beberapa kata yang bisa disampaikan buat teman-teman pejuang semuanya. Mengaca dari pernyataan Kak Fandi tadi ya, bahwasanya memang kita ketahui sama-sama untuk tahun depan kemungkinan formasi CPNS itu akan sangat sedikit ya. Dengan fakta tersebut, tentunya itu harus bisa membangkitkan semangat teman-teman. Kalau teman-teman sudah yakin akan lolos ke SKB, mulai sekarang ya mungkin effortnya harus ditambah begitu, karena pasti yang mengejar posisi ini bukan cuma teman aja gitu, teman-teman aja, tapi yang lain juga, saingan juga gitu. Kalau mungkin saya dulu belajar mandiri bisa, mungkin kali ini teman-teman harus lebih ekstra ya, bisa mungkin belajar kelompok gitu, ikuti bimbel dan lain-lain. Semuanya harus dilakukan, upayanya harus lebih keras supaya memastikan kursi CPNS itu ada di tangan teman-teman. Oke, mantap sekali Mas Fari. Menyambung tadi Mas Fari bilang tentang belajar kelompok ya, saya baru ingat lagi tipsnya tadi, selain teman-teman kepoin yang udah tes tahun lalu, teman-teman juga bisa cari grup Telegram, karena grup Telegram itu historinya bisa kita lihat chat-chat sebelumnya. Nah, jadi teman-teman bisa cek ya formasi teman-teman, link grup Telegramnya apa gitu ya. Browsing aja, karena kan zaman sekarang itu mudah banget ya mencari informasi. Tinggal bagaimana kitanya aja gitu ya, niat kita untuk mencarinya gitu, Mas Fari. Nah, dan satu lagi Mas Fari kan, ini Mas Fari analis perencanaan ya formasinya. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang formasi analis perencanaan atau serumpun Mas Fari. Nah, apakah boleh Mas Fari kasih tahu apa ya, materi-materi apa yang perlu mereka pelajari agar saat ini mereka sudah bisa curi start dulu Mas Fari? Ada nggak referensi Mas Fari? Atau kalau nanti Mas Fari ada, boleh infokan saya biar saya lampirkan di ini, di deskripsi box di video ini Mas Fari. Kira-kira gimana? Ada nggak Mas Fari punya referensi materi? Ini berarti referensi materi itu lebih ke gimana, Muni? Misalnya ada peraturan perundangan yang perlu dibaca buat analis perencanaan atau sebagainya gitu. Atau Mas Fari punya e-book yang bagus untuk mereka baca gitu Mas Fari. Oh iya, mungkin bisa mendalami mengenai alur perencanaan ya, mulai dari awal begitu sampai akhir, sampai jadi APBD, mulai dari musrenbang begitu, itu ada aturannya kok mengenai penyusunan RKPD. Terus mempelajari mengenai ekonomi makro, dan mungkin nanti materi-materi selanjutnya bisa saya infokan ya ke kawan dia. Iya, jadi nanti Mas Fari infokan saya aja gitu ya. Makasih loh Mas Fari, semoga bisa membantu teman-teman analis perencanaan dan yang serumpun ya Mas Fari ya. Oke, terima kasih banyak waktunya Mas Fari. Ya teman-teman, sebagai informasi Mas Fari ini adalah adik saya ya, adik kandung saya. Ya, karena jarak yang memisahkan, harusnya kita buat konten bareng-bareng ya Mas Fari ya. Harusnya ya tanpa via Zoom ya, tapi karena memang kondisi jadi ya gitulah, abdi negara teman-teman. Harus siap ditempatkan di mana saja. Ya. Oke. Terima kasih banyak sharingnya Mas Fari, dan buat teman-teman semua semoga bermanfaat. Oke, kalau gitu sekian dulu tayangan kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai dengan detik ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata ya.
Sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.